Halo Sobat Sukses, kalian tahu nggak sih angka entrepreneur di Indonesia itu masih ada 3,4%. Terus terang angka ini masih kurang. Buat Indonesia bisa jadi negara yang maju, kita butuh lebih dari 10% angka entrepreneurnya. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai generasi muda supaya kita bisa menambah angka entrepreneur dan membuka lapangan pekerjaan buat lebih banyak orang, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang kerja kantoran gitu ya, dan mungkin lingkungan kerjanya udah mulai nggak kondusif. Dari tuntutan kerjaan yang makin banyak gitu ya, bosnya juga makin nuntut. Tapi masalahnya adalah kalau teman-teman mau keluar dan buka bisnis sendiri, teman-teman nggak tahu cara gimana. Dan terus terang teman-teman nggak sendiri, banyak generasi muda yang mengalami hal yang sama, masalah yang sama, dia bingung mulai bisnis dari mana. Di video ini gue akan bahas gimana sih anak muda bisa mulai bisnis, dan nanti di akhir video juga ada hitung-hitungannya, gimana keuntungan bisnisnya. Yuk langsung kita masuk ke dagingnya. Sebenarnya langkah pertama yang entrepreneur harus lakukan, teman-teman, adalah cari peluang dulu untuk bisa mulai bisnis. Nah, gimana caranya kita bisa nemuin peluang? Yang pasti adalah kita harus lakukan analisa pasar, teman-teman. Sebenarnya bisnis itu tuh simple, teman-teman. Kalau nggak kalian jual barang, ya kalian jual jasa. Yang perlu kita analisa adalah di mana barang atau jasa kita itu bisa dijual. Karena terus terang, sebagus apapun barang atau jasa kita, kalau kita jualan di tempat yang nggak ada orangnya, gitu ya, kayak kita jualan di gurun pasir gitu, nggak ada orang sama sekali, pasti nggak laku juga, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau analisa pasar, sebenarnya nggak usah jauh-jauh. Teman-teman bisa mulai dari daerah sekitar teman-teman sendiri dulu. Nah, gue coba mulai dengan daerah sekitar gue. Ternyata di daerah sekitar gue itu banyak yang jualan minuman kopi kekinian, minuman boba gitu ya. Nah, terus gue analisa apakah dengan gue masuk jualan hal yang serupa itu adalah hal yang bijak. Ternyata enggak, karena kopi-kopi atau minuman-minuman itu sudah ada brandnya yang cukup kuat gitu ya. Pasti kalau orang-orang di daerah gua mau minum kopi atau minuman boba gitu lebih pilih brand yang udah mereka kenal sebelumnya dibanding brand yang belum sama sekali, brand yang masih baru banget. Kalau semakin banyak yang jualan, berarti saingannya udah semakin besar dan susah buat yang baru untuk berkembang, teman-teman. Ya, jadi gue pikir daripada gue jadi saingan mereka, lebih baik gimana kalau misalnya gue pikirin apa yang mereka butuhkan. Ya, bisnis kayak gitu kan pasti jualnya pakai cup plastik gitu ya. Dan biasanya ada logonya yang tertempel di cup plastiknya. Gue langsung mulai kepikiran ide bisnis, gimana kalau misalnya gue buka jasa sablon cup minuman. Waktu itu gue jadi penasaran dan akhirnya gue search di YouTube, bisnis sablon cup. Nah, video yang pertama yang muncul itu bikin gue lebih penasaran karena ada cerita mantan karyawan belajar otodidak omsetnya 60 juta sebulan. Nah, itu yang bikin gue penasaran. Teman-teman juga bisa nonton videonya yang ada di sini. Setelah gue nonton video ini, gue mulai kepoin YouTube channelnya yang namanya The Prince. Ternyata banyak juga peluang-peluang bisnis di area printing dan juga ada tutorialnya, teman-teman. Terus karena penasaran juga, gue mulai kontak yang The Prince tadi. Ya, gue mulai telepon. Dan ternyata timnya itu informatif banget. Dia mulai kasih tahu modal awalnya gimana, bahkan dikasih tahu juga hitung-hitungannya sampai dapat hasilnya itu berapa sih. Yang bikin gue kaget adalah awalnya gue pikir modalnya bisa sampai 100 jutaan. Karena bisa ada orang yang dapat omset sampai 60 juta sebulan. Nah, ternyata modalnya itu 20 jutaan aja untuk beli mesinnya. Kalau kita lihat hitung-hitungannya, berapa sih biaya produksi yang kita harus keluarin per cupnya? Kita bisa lihat di sini. Biaya produksi per cupnya itu adalah 388 per piece. Nah, kan kita nggak mungkin jual satu piece doang. Kita bisa jual 1000 untuk satu box ya. Dan itu dijual 388.000 biaya produksi kita. Harga jualnya di 500 per piece, berarti satu boxnya 500.000 per box. Nah, dengan dapat margin per boxnya itu adalah 112.000, teman-teman. Selain kita udah tahu potensi keuntungan dan juga berapa modal awalnya, kita juga harus tahu kapan sih uang kita balik modal, karena kita harus investasi mesinnya dulu. Teman-teman bisa lihat, kalau misalnya kita jualan per boxnya itu 100 box per bulan, itu profit bersihnya 7.100.000 dan bisa 7 bulan, itu yang lama. Kalau yang rame bisa sampai 200 box per bulan, teman-teman dapat profit bersih sampai 18.300.000 dan itu 1,7 bulan udah bisa BEP. Nah, teman-teman yang tertarik bisa screenshot ya. Buat teman-teman yang tertarik ikutan bisnis sablon cup ini, teman-teman bisa kontak nomor yang gua taruh di link deskripsi ya, teman-teman. Selain kita udah lihat peluang ya, teman-teman, hal yang kedua yang juga penting adalah gimana cara kita kasih nilai tambah ke customer kita.
Nah, nilai tambah inilah yang membedakan bisnis kita dibanding dengan bisnis kompetitor kita, teman-teman. Contoh kalau misalnya teman-teman bisnis makanan, misalnya nilai tambahnya adalah makanan teman-teman lebih enak, atau misalnya pengirimannya lebih cepat gitu ya, atau misalnya rasanya lebih banyak. Kalau misalnya teman-teman bisnis barang misalnya, barangnya ternyata lebih lengkap gitu ya dibanding toko sebelah misalnya. Misalnya kalau teman-teman bisnis jasa, pelayanan yang teman-teman kasih itu bisa lebih bagus dibandingkan dengan bisnis yang lain. Atau misalnya pekerjaannya lebih cepat juga. Jadi apa nilai tambah yang teman-teman bisa kasih ke customer teman-teman? Jadi customer teman-teman itu bisa ngerasain hal yang berbeda dibanding bisnis yang lain. Jadi untuk kita bisa mulai bisnis, kita bisa mulai pikirin dua hal tadi teman-teman, peluang dan juga nilai tambah. Peluang itu terus terang ada di mana-mana teman-teman. Asalkan kita mau cari dan kita mau berusaha, pasti ketemu. Buat teman-teman bisa mulai bisnis, teman-teman juga bisa mulai peka dengan masalah yang terjadi. Karena terus terang bisnis itu pasti menyelesaikan masalah yang terjadi. Contoh misalnya karena manusia merasakan masalah kepanasan gitu ya, makanya ada bisnis AC. Manusia merasakan kelaparan, itu juga masalah, makanya ada bisnis makanan. Jadi seorang entrepreneur itu harus selalu fokus dengan masalah apa yang kita selesaikan dengan bisnis yang kita punya. Dan selalu jadi problem solver teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih muda yang lagi cari-cari peluang bisnis. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, teman-teman bisa like videonya dan juga subscribe channelnya juga. Buat teman-teman yang mau tahu peluang bisnis lainnya, bisa juga kepoin YouTube-nya dari The Prince ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman punya bisnis yang sukses dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah.